Oke, kembali lagi dengan gua Tama di channel gua TM Motorsport. Di depan kita sudah ada Daihatsu Sirion facelift yang kemarin launching di tanggal 2 di jam 11. Nah, ini tampilan eksterior depan ya. Ganteng tenan, bray. Ini adalah mobil yang di Malaysia itu terkenal sangat laris manis ya, karena keunggulannya dan juga harganya yang di bawah 250 juta di OTR Indonesia. Ya, kalau di Malaysia dia disebut dengan nama Vero 2 Myvi. Kalau di Indonesia disebut dengan Daihatsu Sirion. Ya, ini adalah hatchback yang memiliki fitur lengkap ya dibanding kompetitornya dan juga harganya yang kompetitif. Di bawah 250 juta. Tampilan depannya yang sangat terlihat faceliftnya. Perbedaannya apa aja dengan trim yang free facelift? Itu ada di headlamp dan juga ada di bagian bumper depan, bray ya. Kita langsung aja bahas di bagian headlampnya. Tapi sebelum kita bahas untuk harga ya, Tama infoin ini di harga 239.800. Untuk trim Daihatsu Sirion yang facelift ini dia hanya ada varian Matic CVT ya. Ada dua tipe X dan juga tipe R. Nah, ini tampilannya. Kita langsung bahas saja. Untuk headlamp, dia kristal multi reflektor full LED sampai bagian lampu sen ya. Lampu sennya di tepian dalam. Di sini ada garnish chrome menyatu ke bagian grill ya. Dia model lebih pipi dibanding free facelift ya. Nih, seperti ini. Untuk grill tengah pun lebih besar. Nah, tampilannya di bagian atas glossy, di bagian tengahnya ada aksen chrome, di bagian tengah ada emblem Daihatsu padukan dengan kroman. Ya, untuk lubangnya besar. Untuk pendinginan radiator nih, radiatornya di bagian dalam kelihatan. Oke, bagian samping sini pun sama tampilannya. Untuk headlamp Daihatsu Sirion. Nah, tampilannya ini. Untuk bumper, kalau yang Vero 2 Myvi dia dilengkapi dengan DRL LED ya di sampingnya tuh dari atas ke bawah. Tapi di Indonesia dia ditiadakan, bray. Sangat disayangkan ya. Dan juga sekarang Daihatsu Sirion tidak dilengkapi dengan fog lamp. Jadi hanya ada lampu LED aja, headlampnya full. Fog lampnya sudah ditiadakan juga, bray. Tetap ada corner sensor 2 titik nih, kita deketin. Nih ya. Nah, sewarna body. Nah, yang membedakan di trim X dan trim R, untuk trim R dia mendapatkan body kit warna hitam glossy. Seperti ini tampilannya. Ya, di bagian tepian bawahnya dia warna silver. Ini tampilannya, bray. Biar kelihatan gantengnya Daihatsu Sirion ini, bray. Oke, di bagian depan kap mesinnya konturnya seperti ini. Beberapa lekukan samping, 2 buah washer, 2 buah wiper. Nah, lanjut ke bagian samping. Ini tampilan dari Daihatsu Sirion ya, terbaru. Karena ini unit test car di Daihatsu Armada Autotara Depok, dia dilengkapi dengan stiker ya. Saat pembelian kalian tidak akan dapat stiker seperti ini, bray. Ini hanya untuk mobil test car dealer ya. Untuk pelek dia sama dengan free facelift ya. Two-tone polish, baut 4, pengereman depan dia cakram, profil ban 185/55, ring 15, bannya menggunakan Goodyear. Ini tampak depannya, set skirtnya kelihatan di bagian samping dan juga lips depannya kelihatan ya. Bagian sampingnya set skirtnya warna hitam glossy dipadukan dengan warna merah suara body. Spion yang baru nih, warnanya aja, bray. Untuk tampilan sih sama. Dia sekarang warna hitam glossy. Untuk yang free facelift dia suara body lengkap dengan lampu LED, sudah elektrik dan juga sudah retract. Dilengkapi dengan talang air. Untuk pilarnya dia warna hitam doff. Ya, sampai row keduanya. Oke. Handle pintu model tarik dipadukan dengan kroman. Akses matkinya dia model tombol seperti ini, bray. Masih ada kuncinya. Di row keduanya sama. Pelek belakangnya senada dengan bagian depan. Two-tone polish. Baut 4, dia tromol. Profil bannya sama 185/55 menggunakan ban Goodyear. Tampilannya seperti ini. Lanjut ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang juga nggak terlalu banyak perbedaannya. Hanya di bagian bumper bawah ya, aksennya itu yang warna hitam. Stop lampnya dia full LED.
lampu mundur dan juga lampu sennya dia masih menggunakan lampu halogen ya. Dia dua warna, bening dan warna merah. Bagian belakang juga lengkap, ada rear wiper, rear defogger, upper spoiler, top lamp, antena sirip hiu. Di bagian sini ada emblem Daihatsu Sirion padukan dengan keruman bagian tengah. Di sini ada emblem Daihatsu dipadukan dengan keruman. Nah, ini yang membedakan dengan trim sebelumnya. Model dari aksen sampingnya dia seperti ini, hitam dasar ya, dilengkapi dengan sensor parkir, kamera mundur, dan bagian bawah bempernya warna hitam dop seperti ini ya bre. Tantangan plat nomornya juga sudah lengkap. Oke, lanjut ke bagian samping sini. Nah, ini untuk tangki bahan bakar di bagian kiri. Untuk trim yang R ini, yang facelift, dia ada emblem dual PPTI, keruman dan juga warna merah bray. Di bagian samping kiri saja, samping kanan nggak ada. Nah, ini tampilannya dari keseluruhan. Oke, kita lanjut ke bagian interior bray. Nah, ini tampilan door trim dari Daihatsu Sirion. Kita deketin ya. Untuk bahan sendiri di bagian door trim ini hard plastik, dominan warna hitam sampai ke bagian interior. Di sini ada bahan fabric ya, warna hitam. Di sini untuk handle pintunya dia padukan keruman, locknya armrestnya warna silver atau keabu-abuan ya. Laci penyimpanan terbuka. Untuk power window di sisi pengemudi dia auto. Window lock, di bagian bawah ada cup holder, door pocket, dan juga ada speaker. Nih, nah ini tampilan dari interior Daihatsu Sirion facelift 2022 bray. Ya, dominan warna hitam. Ini tampilannya ganteng tenan bray. Oke, kita lanjut ke bagian dalam dulu bray. Nah, bagian samping sini ada beberapa tombol yang baru nih bray dibanding facelift sebelumnya, pre facelift sebelumnya. Nah, di sini tetap ada headlamp leveling, ionizer. Nah, di sini sudah disematkan idling start stop dan juga stability control juga yang sebelumnya sudah dapat ya. Di sini pengaturan untuk spion sudah auto retract. Ke atas di sini framing silver atau keabu-abuan. Ya, ada laci penyimpanan terbuka. Di sini framingnya juga warna silver, kisi-kisi AC-nya seperti ini tampilannya, bisa digeser kanan kiri, naik turun. Oke, lanjut. Untuk bahan dashboard dia hard plastik standar. Seperti ini kita lihat dulu. Nah, ini adalah tampilan dari setirnya. Kece sih setir bray. Dia sudah ada jahitan asli ya. Di cover dengan kulit. Nih, dia palang 3, gue sangat seneng sih dengan desain setir Daihatsu terbaru ini bray. Nah, ini dipadukan dengan aksen silver, emblem Daihatsu kroman, airbag. Di sini ada audio steering suite, di sini ada trip, mirip dengan Xenia ya. Nih tampilan dari setirnya. Untuk pengaturan setir dia tilt ya, tilt steering. Nah, seperti ini bray. Oke, di bagian kiri di sini ada pengaturan untuk wiper depan dan belakang, sudah intermittent. Di bagian kanan ada pengaturan untuk headlamp, dia sudah auto ya. Nah, itu sensor ada di bagian depan nonjol bray. Oke, kita lihat bagian speedometernya. Nah, ini tampilan dari speedometer Daihatsu Sirion terbaru ya. Mirip-mirip dengan Daihatsu Xenia. Di samping ada RPM, di kanan kecepatan, di bagian tengah ada MID full color. Ini tampilannya bray. Di sini pengaturannya atau informasinya ada pengaturan bensin, informasi bensin, average. Nah, ini average speed, trip time, waktu berkendara, idling start stop, jam analog atau digital ya. Ini message. Nah, kembali lagi ke average bray. Ada trip A, trip B dan lain-lain ya. Seperti ini tampilannya. Jadi sudah ganteng. Kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini framingnya dia warna silver ya untuk kisi-kisi AC bagian tengah. Di sini tombol hajatnya tengah, di sini kisi-kisi AC-nya ada keruman ya di button ya.
bisa geser kanan kiri. Head unitnya yang baru ini dia sudah support Android Auto, Bluetooth dan Apple CarPlay, Bray. Seperti ini ya, di sini hitam glossy, di sini framingnya silver, keabu-abuan ya, agak gelap silvernya. Nah, ini adalah salah satu Daihatsu yang paling lengkap di pengaturan AC-nya, Bray. Ya, informasi seatbelt depan sampai belakang, nih tampilannya. Ini pengaturan AC-nya udah digital. Dia ada front defogger, rear defogger, pengaturan arah semburannya lengkap, ada memori ya. Seperti ini, open close air-nya. Nih ya, Bray ya. Agak silo ya, Bray. Nah, ini tampilannya, Bray. Di sini tombol engine start stop-nya. Ring chrome bagian bawah. Di sini ada power socket dan juga ada USB ya. Nih, USB port. Laci penyimpanan terbuka di bagian dalamnya. Di sini tuas transmisinya ya, dipadukan dengan silver atau keabu-abuan. Di sini kulit jahitan asli. Di sini framingnya silver atau keabu-abuan. Di sini mode untuk berkendaranya ya, Bray ya. Oke, lanjut ke bagian samping sini, penyimpanan terbuka, rem tangan mechanical. Di sini ada cup holder ya. Oke, belum ada konsol box yang bisa menyangga tangan kita ya di bagian samping sini. Lanjut ke bagian samping. Di sini ada laci penyimpanan tertutup dan juga sini ada kabel untuk aux-nya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, belum shock opening. Di sini airbag, di sana kisi-kisi AC-nya. Senada dengan bagian kanan ya, nggak jauh beda untuk modelnya dan warnanya. Door trimnya senada dengan bagian kanan. Oke. Di sini untuk seat beltnya dia ada head adjuster. Di sini hand gripnya model retract. Di sun visor sisi penumpang dia ada vanity mirror. Di tengah ada lampu baca kanan kiri, bisa dinyalain satu-satu, Bray. Oke, untuk kaca tengah dia sudah dilengkapi dengan day night view. Di sisi pengemudi, sun visor dia dilengkapi dengan car holder, tapi belum ada vanity mirror. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di row pertama ini, Bray. Kita lanjut ke bagian row kedua. Nah, sebelum kita lanjut ke row kedua, kita lihat dulu pengaturan untuk joknya ya. Bahannya dia fabric seperti ini, stitchingnya ya. Headrestnya dia seperti ini, modelnya masih diplastikin, ini baru turun mobilnya. Untuk pengaturan reclining, maju mundur dan juga head adjuster ya, ini lengkap banget, Bray. Jadi kalian bisa mengatur posisi duduk kalian yang lebih ergonomis di mobil ini, Bray. Kita lanjut ke row kedua. Ini sama framing chrome. Untuk bahan door trim sama dengan bagian depan ya. Dominan hitam, hat plastik. Di sini ada bahan fabric. Di sini warnanya silver keabu-abuan. Laci penyimpanan terbuka, power window, door handle chrome, locknya, ada cup holder, speaker. Nah, ini tampilan dari dalam bagian row kedua Daihatsu Sirion. Ya, nih joknya senada dengan bagian depan. Ya, seperti tampilannya sudah Isofix. Headrestnya ada dua kanan kiri. Oke, tunelingnya kita dulu, Bray. Nggak terlalu tinggi karena ini penggerak roda depan ya. Kita masuk, kita mau cobain mobil baru. Mudah-mudahan kebeli, Bray. Nah, di sini juga sudah ada setback pocket kanan kiri sama ya. Di sini dia dilengkapi dengan airbag 4 sisi ya untuk Sirion ini. Lengkap banget, bagian depan 2 dan juga di bagian samping jok ada satu-satu ya. Nih, kelihatan sebelah sini. Di sini ada hook juga nih, Bray, buat ngegantungin makanan dan lain-lain. Gue sih senang banget sama Sirion karena lengkap. Di sini juga ada USB port ya. Jadi jarang-jarang nih USB portnya ada di bagian jok sisi pengemudi. Oke. Di sini cup holder yang tadi gue infoin. Di sisi penumpang joknya dia ada setback pocket, hooknya juga. Cuma di sisi sini dia tidak ada ini ya, tidak ada USB port nih. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard Daihatsu Sirion dari row kedua. Oke, kita lihat bagian samping. Door trimnya senada. Oke, ini tampilannya. Dia dilengkapi dengan hand grip model retract. Di bagian sini dia ada lampu baca bagian tengah. Nah, ini posisi saya nyetir
Tadi dia mundurin juga Bray, tapi masih ada spare. Wah, banyak banget Bray. Jadi sangat lega di bagian row keduanya ya. Oke, mungkin itu aja di bagian row kedua. Kita lanjut ke bagian bagasi. Nah, untuk handle bagasinya di sini ya. Dia elektrik. Jadi kalau aki habis, kalian tidak akan bisa membuka bagian pintu bagasi ini, Bray. Ini tampilannya. Dilengkapi dengan separator, ya. Ini separatornya bisa digantungkan di sini. Jadi saat pintu terbuka dia mengangkat ke atas separatornya, dan kargonet ciri khas dari Daihatsu. Nih, kalau kita lihat lumayan besar ya untuk ruang penyimpanan di bagasi Daihatsu Sirion ini, Bray. Pelipatan dia 60-40. Nih, ya. Tuasnya di bagian samping. Ini tampilan dari headrest, dan juga ini tampilan interior dari Daihatsu Sirion terbaru ini, Bray. Oke, kita lihat dulu bagian bawahnya ada apakah ini. Nah, ini ban serepnya dia full size ya, seperti yang dipakai di keempat rodanya, Bray. Mantap. Jadi kalau bocor kalian nggak akan beda nih tampilan dari velgnya. Nah, mungkin itu aja di bagian eksterior ataupun interior Daihatsu Sirion ini, Bray. Kita lanjut ke bagian engine, Bray. Oke, Daihatsu Sirion udah mangap ya. Ini adalah tampilan dari Daihatsu Sirion saat dibuka kap mesinnya. Kelihatan ya. Nah, kita sebelum ke engine bay tadi ada yang terlewat nih, bagian samping sini ada emblem dual PPTI ya. Sebelah kiri aja, Bray. Dan juga untuk pengisian tangki bahan bakar ada di bagian kiri sebelah dari pintu row kedua. Kita lanjut ke bagian engine bay. Nah, ini tampilan dari engine bay Daihatsu Sirion. Yang warna merah dia full ya. Warnanya sampai ke bagian engine bay-nya. Sampai ke bonet dia warna merah, rapih banget cetakannya juga, Bray. Di sini modul ABS-nya terekspos ya bagian samping kanan kalau dari kendaraannya. Untuk bagian kap mesin dia warna merah juga sampai dalam. Nih, sudah dilengkapi dengan peredam. Oke, engine bay-nya dia 1300 cc, 4 silinder, penggerak roda depan, dual PPTI ya. Ini tampilannya Trimmatic, hanya ada CVT di tahun 2022, yang manual sudah nggak ada, Bray. Kalau cari manual, cari bekas yang lama, free facelift. Oke, dia menghasilkan tenaga sekitar 95 PS dan torsi sekitar 120 Nm ya. Ini tampilan dari akinya, wiringnya, dan lain-lain ya. Jadi ini adalah salah satu mobil yang sangat laku ya. Kalau di Malaysia namanya Vero 2 Myvi, kalau di Indonesia namanya Daihatsu Sirion. Ya, mobil yang sangat worth it untuk kalian pertimbangkan menjadi teman berkendara kalian. Karena harganya di bawah 250 juta hatchback dengan kompetitor lainnya mempunyai keunggulan fitur yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Ya, untuk kriteria tadi 239.800.000 untuk trim yang R ini, Bray. Informasi dan pemesanan, karena ini unitnya test car ya. Untuk Daihatsu Armada Autotara Depok, kalian bisa langsung kontak marketingnya Tama Daihatsu di nomor 0857 1194 1143 ya. Insya Allah Tama Daihatsu akan bantu kalian sampai mobilnya sampai di garasi ya. Ganteng kan? Nah, menurut kalian lebih ganteng ini atau free facelift? Itu adalah penilaian masing-masing ya, Bray ya. Ini sih udah sangat cocok dan juga sangat ganteng, Bray. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang-kurang kata gue mohon maaf. Jika ada kesalahan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Ya, kita bisa sharing bersama. Gua TM Motorsport undur diri. See you, goodbye, Mas Bray. Bye-bye.